ibunya. Maka momentum Maulid Nabi harus menjadi momentum kita adalah anak-anak yang senantiasa mendoakan ibu-ibu kita. Antara hidup dan mati ibu kita melahirkan kita, lupakah kita? Lupakah kita? Bersimbah darah orang tua kita, ibu kita melahirkan kita. Bahkan di tengah-tengah waktu melahirkan kita, ibu kita berteriak, sakit ya Allah, sakit. Ibu kita merasakan sakit yang luar biasa, yang tidak bisa diwakili oleh kata-kata. Bahkan sebelum proses persalinan ibu kita berteriak kepada Allah, ya Allah, seandainya aku harus mati ketika melahirkan anakku, aku rela ya Allah, asalkan anakku kau lahirkan dengan selamat. Tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita melaksanakan pesan indah baginda Nabi? Taatilah Allah dan Rasul. Setelah itu ibumu, ibumu, ibumu. Hadirkan wajah ibu kita masing-masing, doakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kelahiran kita, ibu kita menghitung jari jemari kita, di peluknya kita, nah ini ibu nak. Ya Allah, terima kasih kau lahirkan anakku dengan sempurna. Saat itu ibu kita berharap besar kita menjadi anak-anak yang bisa meringankan hisabnya, yang bisa menghapus dosa-dosanya. Tanyakan bagi yang orang tuanya sudah tiada, hari ini berapa banyak pahala yang kita alirkan untuk menerangi kubur ibu kita. Maka momentum Maulid Nabi harus menyadarkan kita bahwa sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sesukses apapun diri kita, jikalau kita pernah membuat air mata ibu menetes karena kelakuan kita, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu hadirin semua yang hari ini melihat anak-anaknya berkelakuan tidak baik, lihat bagaimana perilaku kita kepada orang tua kita. Minta ampun sama Allah, ya Allah, ampuni. Boleh jadi kenakalan anak-anak kita selama ini karena kita juga melakukan hal yang sama kepada orang tua kita. Maka di hari yang mulia ini kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampuni. Aku pernah membuat air mata ibu menetes, aku pernah membentaknya, aku pernah membohonginya. Yang sudah punya jabatan hari ini dengan jabatannya, adakah pahala yang mengalir buat ibu kita? Tanyakan pada kita semua. Maka momentum Maulid Nabi harus menyadarkan kita semua bahwa pesan indah Maulid yang pertama kita laksanakan pesan wasiat baginda Nabi. Setelah kau taat pada Allah dan Rasul, maka taati ibumu, 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 kemudian ayahmu. Hadirkan wajah ibu kita hari ini, hadirkan wajah ayah kita hari ini. Doakan ya Allah, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad dan kemuliaan salawat yang aku baca, aku mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu, terangi kubur ibu ya Allah. Lakukan Bu, karena kalau ibu tidak pernah mendoakan orang tua ibu, kelak anak-anak ibu juga sama tidak akan mendoakan ibu dan tidak akan mendoakan bapak. Jangan salahkan mereka jika kita sudah wafat nanti mereka tidak mendoakan kita, karena selama hidup kita tidak pernah mendoakan ibu kita. Pesan indah yang pertama Maulid, jadilah orang-orang yang membahagiakan orang tua. Yang kedua, baginda Nabi senang sekali kepada orang-orang, kepada umatnya. Kembali ke yang satu, baginda Nabi senang sekali, sayang sekali kepada umatnya yang menegakkan sholat 5 waktu. Hadirin hadani Allah wa ikum ajmain. Agak kecilin dikit Pak. Hadirin hadani Allah wa ikum ajmain. Pesan indah Maulid yang kedua, sudahkah kita menjaga sholat 5 waktu? Bu, Pak, kalau ibadah sholat hanya lewat ayat, kalau ibadah puasa hanya lewat ayat, ibadah haji hanya lewat ayat, ibadah-ibadah lainnya hanya lewat ayat, tapi khusus ibadah sholat, baginda Nabi langsung Bu diperintahkan untuk menghadap, untuk menerima perintah sholat ini.
Dari yang tadinya 50 kemudian sampai 5. Mari kita lihat, Bu, di mana kita ketika adzan berkumandang. Hayya 'alas shalah, itu yang manggil muadzin suaranya, Bu, tapi hakikatnya itu adalah panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini yang merasa hidupnya tidak karu-karuan, yang merasa hari ini rizkinya tidak karu-karuan, perbaikilah hidup kita dengan memperbaiki ibadah sholat kita. Momentum Maulid Nabi harus mengingatkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita, kalau kita jauh dari Allah dengan meninggalkan sholat, maka hidup kita akan hampa. Lihat, Bu, jangan-jangan kenakalan anak-anak kita selama ini karena kita jauh dari Allah, dan Allah menyentil kita lewat kenakalan anak-anak kita. Maka momentum Maulid Nabi harus menyadarkan kita bahwa sholat adalah hal yang harus kita perjuangkan. Ketika adzan berkumandang hayya 'alas shalah, labbaik ya Rabb, yang lagi dagang tinggalkan, penuhi panggilan sang pemilik rizki. Bagaimana mungkin kita terus berdagang mengabaikan panggilan sang pemilik rizki? Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Nggak barokah rizki kita kalau kita mengabaikan panggilan sang pemilik rizki. Bahkan kita jauh dari keberkahan dan jauh dari kata banyak serta barokah. Maka mulai hari ini, Bu, pastikan subuh nanti labbaik ya Rabb, aku penuhi panggilanmu. Dan lihat, Bu, ketika kita selalu menjawab panggilan Allah, anak-anak kita akan diberesi sama Allah, rumah tangga kita akan diberesi sama Allah, semuanya urusan kita akan diberesi oleh Allah. Siapa yang ingin hidupnya dijaga oleh Allah, maka jagalah sholat 5 waktu. Siapa yang ingin diperbaiki hidupnya, maka perbaikilah sholat 5 waktu. Pesan Maulid yang kedua, jagalah sholat 5 waktu. Pesan Maulid yang ketiga, yang terakhir, baginda Nabi sayang banget sama orang-orang yang tidak pernah ngurusi aib orang lain. Hati-hati, Bu, jangan sibuk melihat aib orang lain, jangan sibuk melihat kekurangan orang lain. Bersyukurlah hamba Allah yang setiap malamnya berkata, ya Allah, ini aku, ya Allah, 70 tahun aku hidup, aku tidak tahu sholat mana yang kau terima, tapi aku ingin, ya Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Netes sebuah air mata. Mungkin sholat kita belum bagus, mungkin ngaji kita belum bagus, tapi kalau ada air mata penyesalan, boleh jadi itu, Bu, yang akan meringankan kita menuju surganya Allah. Maka perbanyaklah menangis di malam hari, perbanyaklah tafakur, ya Allah. Anak-anakku, ya Allah, aku tidak tahu apakah anak-anak yang kumiliki kelak akan meringankan hisabku atau akan justru menjadi penghalang aku masuk surga. Tolong, ya Allah, ampuni aku sebagai seorang